Valkyrie adalah para wanita prajurit dalam mitologi Norse yang memiliki peran penting dalam mengantar pahlawan yang gugur di medan perang ke Valhalla, tempat tinggal para pejuang pilihan di surga Norse. Berikut adalah beberapa poin penting tentang mitos Valkyrie. 1. Pemilihan pahlawan Valkyrie dipercaya memilih pahlawan yang telah gugur dengan gagah berani di medan perang. Mereka memilih mereka yang pantas untuk diantar ke Valhalla, rumah para pejuang yang dipimpin oleh Dewa Odin. 2. Tugas di medan perang Valkyrie seringkali terlihat terbang di atas medan perang, mengintai pahlawan yang akan mereka pilih untuk dibawa ke Valhalla. Mereka memainkan peran penting dalam menentukan nasib para pejuang yang gugur. 3. Penampilan dan karakteristik Valkyrie sering digambarkan sebagai wanita-wanita cantik dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Mereka biasanya mengenakan baju besi dan senjata, siap untuk bertempur dan melakukan tugas mereka. 4. Hubungan dengan Dewa Odin. Valkyrie adalah pengikut Odin, dewa utama dalam mitologi Norse. Mereka menjalankan tugas mereka atas perintahnya membawa pahlawan terpilih untuk bergabung dengan pasukan Odin di Valhalla. 5. Pentingnya Valhalla. Valhalla merupakan surga bagi para pejuang yang gugur dengan kehormatan. Di sana mereka menikmati kehidupan yang disebut-sebut sebagai pesta abadi dan persiapan untuk Ragnarok, kiamat dalam mitologi Norse. Mitologi Valkyrie tidak hanya menyoroti keberanian dan pengorbanan pahlawan, tetapi juga menggambarkan kekuatan dan peranan wanita dalam kebudayaan Norrøno. Fenrir adalah salah satu makhluk paling menakutkan dalam mitologi Norse, merupakan serigala raksasa yang memainkan peran penting dalam kejadian penting dalam mitologi ini. Berikut adalah beberapa poin penting tentang mitos Fenrir. 1. Asal-usul Fenrir adalah anak dari dewa Loki dan raksasa Angrboda. Dia memiliki dua saudara, yakni Jormungandr, ular Midgard, dan Hel, penguasa Niflheim, dunia bawah Norse. 2. Pertumbuhan dan kejadian penting Fenrir tumbuh dengan sangat cepat dan menjadi semakin besar dan kuat. Dewa-dewa Norse menyadari potensi ancamannya, mencoba mengontrolnya, dan membatasi kekuatannya. 3. Pertarungan dengan Tyr. Ketika dewa-dewa mencoba mengikat Fenrir dengan rantai yang disebut Gleipnir, hanya Tyr, dewa keberanian dan keadilan, yang berani mendekatinya. Fenrir setuju untuk diikat asalkan Tyr meletakkan tangannya di mulutnya sebagai jaminan. Ketika Fenrir menyadari bahwa dia telah ditipu, dia memutuskan tangan Tyr. 4. Peran dalam Ragnarok. Fenrir diprediksi akan memainkan peran penting dalam Ragnarok, kiamat versi Norse. Dia akan melepaskan diri dari ikatan Gleipnir dan bergabung dengan pasukan raksasa dan makhluk-makhluk jahat lainnya untuk menyerang Asgard, rumah para dewa. 5. Pembunuhan Odin. Salah satu ramalan Ragnarok adalah bahwa Fenrir akan menelan Odin, dewa tertinggi dalam mitologi Norse, dan memainkan peran utama dalam kehancuran alam semesta Norse. Simbolisme Fenrir mewakili kekuatan alam liar dan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Midgard Serpent, yang juga dikenal sebagai Jormungandr, adalah ular raksasa dalam mitologi Norse yang mengelilingi Midgard, dunia manusia. Berikut adalah beberapa poin penting tentang mitos Midgard Serpent. Jormungandr. 1. Asal-usul Jormungandr adalah anak dari dewa Loki dan raksasa Angrboda, sama seperti saudara-saudaranya Fenrir, serigala raksasa, dan Hel, penguasa Niflheim. Ukuran dan ciri-ciri Jormungandr digambarkan sebagai ular raksasa yang sangat besar, sehingga bisa mengelilingi dunia Midgard dan bahkan memegang ekornya sendiri di mulutnya. Ini mencerminkan konsep tentang alam semesta yang terhubung dalam mitologi Norse. Di pertempuran dengan Thor. Salah satu cerita terkenal dalam mitologi Norse adalah pertempuran epik antara Jormungandr dan Thor, dewa petir. Menurut mitos, mereka akan bertarung dalam pertempuran besar yang akan terjadi selama Ragnarok, kiamat dalam mitologi Norse. 4. Simbolisme Jormungandr mewakili kekuatan alam yang ganas dan tidak terkendali. Kehadirannya menunjukkan bahwa bahaya selalu mengintai dan bahwa alam semesta Norse penuh dengan makhluk-makhluk yang mewakili ancaman yang tidak bisa dihindari. 5. Pengaruh dalam budaya Norse. Mitos Jormungandr menggambarkan tema-tema seperti perjuangan antara dewa-dewa dan makhluk-makhluk mitologis. Serta konsep nasib yang datang dan siklus kehidupan kehancuran lahan Norse. Dalam mitologi Norse, Jotun, juga dikenal sebagai Jotnar atau raksasa, adalah makhluk-makhluk besar dan kuat yang tinggal di Jotunheim, salah satu dari 9 dunia kosmis dalam kepercayaan Norse. Berikut adalah beberapa poin penting tentang mitos Jotun. 1.
Asal-usul Jotun adalah keturunan dari Ymir, raksasa es yang terbentuk dari embun es yang muncul dari gabungan dunia dingin Muspelheim dan dunia gelap Niflheim, di tengah ginung ngagap, suatu keadaan ketiadaan. 2. Karakteristik Jotun digambarkan sebagai makhluk raksasa dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka memiliki berbagai bentuk dan sifat, dari yang baik dan berperilaku baik hingga yang jahat dan bermusuhan dengan dewa-dewa Norse. 3. Hubungan dengan dewa-dewa. Hubungan antara Jotun dan dewa-dewa Norse seringkali kompleks dan bermusuhan. Terkadang, dewa-dewa dan Jotun bisa bersekutu atau bahkan memiliki pernikahan silang, seperti yang terjadi antara Dewa Frey dan raksasa Gerda. 4. Peran dalam mitologi. Beberapa Jotun terkenal termasuk raksasa Thrym yang mencuri palu petir milik Thor, serta Surtr, raksasa api yang memainkan peran penting dalam Ragnarok dengan membakar dunia. 5. Representasi alam semesta. Jotun mewakili kekuatan alam yang ganas dan tidak terkendali. Mereka seringkali menjadi penghalang atau tantangan bagi dewa-dewa dan manusia dalam mitologi Norse. Mitologi Jotun memberikan gambaran yang kaya tentang pandangan Norse terhadap dunia dan alam semesta, serta perjuangan abadi antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan dalam kehidupan dan keberadaan mereka. Dalam mitologi Norse, Einherjar adalah para pejuang pilihan yang gugur di medan perang dengan kehormatan dan dianggap sebagai pahlawan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang mitos Einherjar. Asal-usul Einherjar dipilih oleh Valkyrie, para wanita prajurit surgawi, untuk dibawa ke Valhalla, salah satu dari 2 tempat pahlawan Norse yang gugur bisa pergi, yang lainnya adalah Folkvanger. 2. Penerimaan di Valhalla. Di Valhalla, Einherjar disambut sebagai anggota dari pasukan Odin yang kuat. Mereka menikmati pesta abadi dan persiapan untuk Ragnarok, kiamat Norse. 3. Pelatihan dan persiapan. Einherjar terus melatih kemampuan pur mereka di Valhalla. Mereka berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seperti pertempuran simulasi dan turnamen untuk mempertahankan kebugaran mereka. 4. Peran dalam Ragnarok. Einherjar diprediksi akan berperan penting dalam Ragnarok. Mereka akan bangkit dari Valhalla dan bergabung dengan dewa-dewa Norse untuk bertempur melawan pasukan jahat, termasuk Fenrir, Jormungandr, dan pasukan raksasa lainnya. 5. Simbolisme Einherjar mewakili keberanian, pengorbanan, dan dedikasi dalam melindungi orang-orang dan kehormatan mereka. Konsep ini memperkuat pandangan Norse tentang kehidupan dan kematian, serta perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan. 6. Pengaruh budaya. Konsep Einherjar dan Valhalla telah mempengaruhi sastra, seni, dan budaya populer modern. Mereka menjadi simbol keberanian dan pengorbanan, dan mitos mereka mempertahankan popularitas dan relevansi dalam berbagai adaptasi modern. Dalam mitologi Norse, dwarfs, Vergar, adalah makhluk-makhluk kecil yang tinggal di dalam gunung dan terkenal karena keahlian mereka dalam kerajinan, khususnya dalam pembuatan senjata, perhiasan, dan benda-benda magis. Berikut adalah beberapa poin penting tentang mitos dwarfs. 1. Asal-usul dwarfs diyakini berasal dari tubuh Ymir, raksasa es yang dibentuk oleh embun es dari dunia dingin Muspelheim dan dunia gelap Niflheim. Mereka juga dipercaya sebagai keturunan dari dewa-dewa Norse. 2. Karakteristik fisik. Dwarfs digambarkan sebagai makhluk-makhluk kecil dan berotot dengan keahlian khusus dalam pertambangan dan kerajinan logam. Mereka seringkali memiliki pengetahuan mendalam tentang bahan tambang dan logam. 3. Kerajinan dwarfs dikenal sebagai pengrajin yang ulung. Mereka membuat senjata, perhiasan, dan berbagai barang berharga lainnya. Contoh terkenal termasuk cincin kekuatan seperti Andvaranaut dan senjata-senjata seperti palu petir milik Thor, Mjolnir. 4. Keterlibatan dalam mitos dwarf seringkali terlibat dalam cerita-cerita mitologi Norse. Misalnya, mereka terlibat dalam pembuatan kekacauan dengan menciptakan berbagai benda magis yang mempengaruhi nasib para dewa dan manusia. 5. Hubungan dengan dewa-dewa. Meskipun seringkali berinteraksi dengan dewa-dewa Norse, hubungan dwarfs dengan mereka tidak selalu harmonis. Terkadang hubungan ini dipenuhi dengan persaingan, kecurigaan, dan bahkan konflik. Mitologi dwarfs dalam kebudayaan Norse memberikan gambaran yang kaya tentang keahlian kerajinan dan seni logam, serta peran mereka dalam menciptakan dunia.